Hari ini saya akan membawakan topik mengenai giardiasis dan toksoplasmosis ya. Sebentar. Ya, jadi dua parasit yang hari ini akan saya bahas yaitu parasit penyebab penyakit giardiasis dan parasit penyebab penyakit toksoplasmosis. Nah, seperti biasa di awal kalau yang kuliah saya bawakan, saya akan memberitahu mengenai taksonomi. Jadi, kedua jenis parasit ini termasuk dalam kingdom atau kerajaannya protozoa. Ya, yang untuk pertama, yang giardiasis itu penyebabnya adalah parasit namanya Giardia lamblia ataupun nama lainnya. Kalau kalian baca di sumber lain, ada yang juga nyebutnya Giardia intestinalis ataupun Giardia duodenalis. Itu sama aja ya. Dia di kingdom protozoa, filumnya Metamonada, tapi di antara kingdom dan filum itu ada namanya infrakingdom. Kalau infrakingdomnya dia termasuk golongan excavata. Kelasnya Metamonada tadi, filumnya, kelasnya Trepomonada, ordonya Diplomonadida. Ya, si Giardia lamblia ini dia ada bareng filum yang parasit lain seperti Trichomonas vaginalis. Ini salah satu parasit yang sering di saluran reproduksi ya, khususnya pada perempuan, tapi juga bisa menular secara penularan seksual ke laki-laki. Kemudian dulunya nih si Giardia lamblia termasuk dalam filum Plastigopora. Cuman kalau nama baru taksonominya pakai yang Metamonada. Nah, yang tadi saya bahas mengenai Giardia ini, dia itu khasnya nih, ada gambar ilustrasinya, dia kayak punya bulu-bulu cambuk atau flagellata. Kan dia disebut golongan flagellata karena dia punya banyak flagel. Ya, kayak ada bulu cambuk atau seperti ada rambutnya gitu ya. Fungsinya ini adalah untuk locomotion atau untuk dia bergerak, ya untuk mobilitas dia atau pergerakan dia. Nah, tadi kalau yang sesama yang tadi nih di taksonomi ini, dia sesama di filum Metamonada, nih semua rata-rata khasnya adalah terutama stadium trofozoid atau vegetatifnya, maupun di kistanya juga ada kelihatan, tapi nggak sebanyak di stadium trofozoidnya, khasnya adalah ini, punya flagel. Ya, tapi dia tidak punya nggak punya mitokondria, ya. Semua yang ini rata-rata dia itu punya dua morfologi, yaitu stadium trofozoid atau yang biasa ada yang nyebut juga vegetatif dan stadium kista. Kecuali kalau si Trichomonas, kalau Trichomonas, contohnya Trichomonas vaginalis ini jangan nyari kistanya karena dia memang nggak punya stadium kistanya, dia cuma punya stadium trofozoidnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita bahas nih tadi nama lainnya Giardia lamblia ataupun intestinalis atau Giardia duodenalis. Secara klasifikasi habitat kalau menginfeksi di manusia itu dia ada di dalam lumen atau suatu saluran ya. Baik ada yang di intestinal ataupun di saluran cerna meliputi usus besar large intestine maupun di usus halus small intestine. Ada juga flagellata yang di urogenital dan ada yang di mulut. Nah, yang kita bahas fokusnya ini ada Giardia yang ini, nama lainnya aja intestinalis atau duodenalis. Jadi, dia itu merupakan kelompok flagellata yang adanya di intestinal. Bersama contohnya golongan lainnya ada Enteromonas hominis, Gillomastix lili, Dientamoeba fragilis ya, beberapa nih kemudian Trichomonas hominis. Kalau yang di urogenital yang dia juga punya flagel, contohnya adalah Trichomonas vaginalis. Kalau yang ada di rongga mulut, di oral tuh contohnya Trichomonas tenax. Nah, ini ada flagellata darah dan jaringan. Contoh-contoh ini yang saya kasih lihat di sini, tapi nanti yang akan lebih membahas ada bukan saya, nanti akan disampaikan materi oleh Dr. Fergie. Kemudian, ya, jadi secara garis besar tuh flagellata ada yang hidupnya di dalam lumen, saluran, ada yang saluran cerna, urogenital atau mulut. Yang kita bahas utama fokusnya di saluran cerna, intestinal.
Ada juga yang adanya di dalam darah dan jaringan atau disebut hemoflagellata. Ya, kalau hemoflagellata nanti kalian belajar juga tentang bagaimana siklus hidupnya harus meliputi ada faktor dari serangga, ya. Nah, ini yang tadi ini ada saya highlight. Jadi kita belajar yang tentang Giardia lamblia. Dia merupakan flagellata yang habitatnya ada di dalam lumen. Lumennya di saluran cerna, khususnya di bagian intestinal. Intestinal itu tapi yang khususnya di small. Jadi habitat utama dia kalau di manusia yaitu di small intestine khususnya di daerah duodenum dan jejunum ya. Si Giardia ini udah saya merahin. Nah, kemudian ini adalah gambaran siklus hidupnya terkait dengan nanti juga gejala. Untuk siklus hidupnya, ya, itu mau dimulai dari jika seorang manusia itu tidak sengaja menelan stadium infektif. Nah, stadium infektifnya apa sih? Kista. Jadi tadi kan di alam dia punya dua stadium ya, kista dan trofozoit. Yang jadi stadium infektif adalah kalau menelan kistanya. Kistanya itu bisa mengkontaminasi makanan ataupun minuman air yang kita minum, kemudian tertelan masuk ke dalam saluran cerna manusia, ya. Nih, nanti masuk, dia akan lewat saluran cerna dan dia kan kalau kista itu kasnya dia kayak punya dinding yang agak tebal, memungkinkan dia survive dari misalnya kondisi keasaman lambung. Nantinya dia setelah lewat lambung, dia akan masuk ke daerah usus halus. Ya, ini bisa lihat gambar ilustrasinya ke lambung, ke usus halus, baru nanti dia ke usus besar. Ini di zoom in seperti ini. Nah, ya, tadi teringesti itu tertelan stadium infektif kistanya. Nanti dia itu akan ini kan awalnya bentuknya kista nih, yang kayak begini, ya, dibentuk kista nih yang bentuknya kayak gini. Kemudian nanti dia kan namanya mengalami ekskistasi, jadi kayak kistanya dindingnya jadi lisis lah gitu ya, keluar gitu, exit, ekstasi di daerah mana? Di duodenum. Nah, nanti setelah jadi ekstasi, dia akan berubah menjadi dua, nih makanya gambar ilustrasi dari awalnya ini kista jadi dua trofozoid. Ya, ini si trofozoidnya nantinya bisa melakukan pembelahan dengan cara pembelahan binary fission. Ya, yang si satu jadi dua, ini satu jadi dua ya. Nah, si kasya ini, si Giardia lamblia, dia itu punya kemampuan nantinya untuk melekat di mukosa duodenum. Jadi pada saat dia udah mengalami ekistasi di duodenum, dia berubah jadi trofozoid. Nah, si trofozoid inilah yang nanti akan melekat di mukosa duodenum. Nah, nanti kan ikut motilitas atau pergerakan usus, dia akan masuk ke usus besar. Saat di usus besar, si trofozoidnya ini akan berubah lagi menjadi stadium kista atau terjadi enkistasi. Ya, jadi enkistasi. Nah, kemudian setelah dia berubah jadi kista, lagi nanti kistanya akan terekskresi di feses sehingga yang menjadi stadium diagnostiknya utamanya seringnya adalah diketemukan stadium ini kistanya ya. Walaupun pada kondisi tertentu, misalnya pasiennya simptomatiknya diarenya yang cukup masif, jadi belum ada beberapa trofozoid ini ada yang belum sempat berubah menjadi kista atau enkistasi. Jadi kadang beberapa ada trofozoidnya udah langsung loss keluar ke feses. Jadi stadium diagnostiknya bisa kista dan juga trofozoid. Nah, mengenai gambaran gejalanya, sebelum gejala, ya ini ada gambar satu lagi ilustrasi kan tadi ini di usus. Ini kalau ya ini di usus tadi, nih di usus. Ini kan kalau di zoom in usus kita itu ada terdiri dari juga villi ya. Nih villi, gambaran villi-villi sel. Ada sel epitel yang bervilli. Nih,
Kalau yang normal, ya fili-filinya tuh tonjolan-tonjolannya seperti ini, ya. Dia itu berfungsi juga salah satunya dalam penyerapan atau absorpsi lemak. Nah, tapi kalau misalnya pada orang yang terinfeksi Giardia nih, si trophozoitnya tuh yang tadi dengan aksostilnya ini, aksostil yang melekat di mukosa usus, dia itu nanti menyebabkan si fili-fili ini jadi rusak tuh, jadi bentuknya seperti ini, ya. Akibat terjadi peradangan terus-menerus selama infeksinya berjalan, lama-lama atrofi filus, ya. Ini bisa kalian lihat terjadi atrofi filus, ya. Ini ilustrasinya damage fili-nya seperti ini sehingga harusnya buat nyerap lemaknya itu terjadi malfungsi, terjadi malabsorpsi lemak. Sehingga salah satu gejala klinisnya pada orang yang terinfeksi Giardia itu ada gangguan absorpsi lemak sehingga pasiennya salah satu khas diarenya adalah namanya steatore. Jadi ditinjau kotorannya itu seperti berlemak, ada berminyak. Ya, karena ini yang rusak juga menyebabkan defisiensi nutrien zat gizi lainnya, bisa vitamin A, B9 maupun B12 khususnya ini pada anak-anak. Ya, untuk gejalanya itu ada yang mulai dari ini tadi yang gambarnya ya. Nah, untuk tadi inkubasi dulu deh sebelum gejala. Inkubasi periode dari semenjak dia masuk sampai dia ada keluhan, range-nya itu sekitar 1 sampai 3 minggu. Gejalanya itu sangat bervariasi, mulai dari cuman asimptomatik, mungkin berarti kondisi pasien imunnya baik, kemudian jumlah yang stadium infektifnya yang tertelan juga tidak masif, sehingga bisa kesannya asimptomatik, tidak terlalu kayak ada gejala. Nah, tapi hati-hatinya bahwa yang tidak bergejala, tapi kalau memang dia terinfeksi Giardia, dia bisa berperan sebagai karier. Ya, ada juga yang ada gejala akut. Gejala akutnya bisa diare, terus kasnya ini biasanya diarenya atau kotorannya itu berbau busuk dan seperti berminyak fesesnya, greasy stool atau steatore. Bisa juga disertai abdominal pain, flatus, jadi sering karena jadi banyak gas juga, jadi sering kentut, terus bloating kayak perutnya rasa begah, ya kayak kembung, ya bisa sampai mual, muntah juga. Nah, pada kondisi kronis, ya itu bisa saja infeksinya ini karena rekuren dia jadi kronik, jadi dia bisa kadang mengalami gejala akut, terus tapi ya karena berulang-ulang lama-lama juga sampai ada gejala seperti penurunan berat badan dan pastinya steatorenya makin jelas. Dan pada anak-anak, kondisi kronis ini bisa menyebabkan defisiensi beberapa vitamin penting seperti vitamin A, B9, dan B12 karena ya tadi nih, absorpsi filinya ini rusak sehingga menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi lainnya selain lemak. Nah, kemudian ini untuk pemeriksaan atau diagnosis laboratoriumnya ya. Bisa mulai dari yang sederhana, yaitu pemeriksaan feses secara mikroskopik, yaitu cek, yaitu ketemu nggak kista ataupun trofozoid. Nah, ini ada gambarannya, ya. Yang ini mah Chylomastic mesnili, tapi kalau dia yang ini ya, nih, yang ini. Jadi kalau trofozoid atau stadium vegetatif dia duodenalis, tuh lihat ada banyak flagel-flagelnya ya. Kemudian kalau bentuk kistanya seperti ini, ya nggak banyak flagelnya, tapi ada kayak ini aksostilnya, ini nukleusnya ya, kadang bisa terlihat sampai 4 nukleusnya atau intinya, ini juga kistanya. Ya ini yang gambar dia yang ini ya, ini trofozoidnya, ini yang kistanya. Jadi pemeriksaan feses bisa dicek ketemu nggak stadium ini, paling sering sih kista, walaupun kadang yang tadi, kalau diarenya cukup masif, kadang bisa ditemukan trofozoid. Kemudian juga ada enterotest, kemudian ada deteksi antigen di fesesnya, prinsip pemeriksaannya koplo antigen, pakai kit ELISA atau ICT yang imunokromatografi, bisa juga deteksi antibodi. Jadi kalau yang antigen di feses atau antibodi di serum bisa baik kit ELISA atau IVA.
bisa kultur tapi jarang, pada yang advance, atau mungkin penelitian, riset bukan utama yang diagnosis klinis, bisa juga di PCR, pada pemeriksaan radiologi, kadang juga bisa membantu, tapi tidak ada gambaran terlalu spesifik. Ya, paling sederhana bisa ini, pemeriksaan feses mikroskopis, yang kadang juga udah bisa, kalau tersedia, bisa deteksi antigen di fesesnya. Nah, untuk treatmentnya, drug of choice-nya itu sendiri utamanya sih metronidazole. Metronidazole, kalau yang beberapa guideline dianjurkan 250 mg 3 kali sehari selama 5 hari giardiasis. Ya, kalau ini alternatifnya juga bisa pakai tinidazole, tapi kalau tinidazole cukup single dose, jadi sekaligus 2 gram sekali per orang. Ataupun juga alternatifnya bisa diberikan nitazoxanid 500 mg 3 kali sehari. Salah, 2 kali sehari. Kalau yang metro 3 kali ya. 3 kali 250 mg selama 5 hari, nitazoxanid 2 kali 500 mg selama 3 hari. Nah, kita lanjut ke yang toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan parasit, infeksi parasit karena ini penyebabnya Toxoplasma gondii, sama dia di kingdom Protozoa, infrakingdomnya Alveolata. Dia tuh termasuk golongan filum Apicomplexa kan. Apicomplexa karena dia punya nanti benda apikal, kompleks benda apikal yang jadi khasnya. Dan dia kalau dulu disebutnya filum Sporozoa. Kelasnya dia termasuk yang golongan Coccidea bersama Cyclospora, Cryptosporidium, sama Cytoisospora. Ordonya adalah Emerida. Nah, tadi filum Apicomplexa, si Toxoplasma ini khasnya karena dia punya organel. Organelnya yang disebut nih kesatuan kompleks ini nih, yang ini nih. Ini disebut apikal kompleks. Mayoritas yang kelompok golongan apikompleksa kelas Coccidea ini rata-rata parasitik sejati, Kak. Nggak ada yang free living. Jadi dia butuh host untuk hidup, nggak ada yang hidup bebas di lingkungan. Ya, kemudian dia rata-rata bisa memiliki siklus hidup yang lebih kompleks. Ya, dia biasanya bisa mengalami siklus hidup namanya sporogoni, yaitu menghasilkan spor. Ya, biasanya karena bentuknya seperti ini dia biasanya nggak punya, ya bukannya biasanya, berarti dia karena bentuknya seperti ini dia nggak punya alat gerak. Beda tadi yang flagellata kan dia kayak punya bulu cambuk flagellnya buat dia bergerak, motilitas. Kalau ini dia nggak punya. Karena dia nggak bisa bergerak, makanya dia nggak ada bentuk free living-nya juga. Dia semua mayoritas parasit. Harus hidup di dalam host tertentu. Dia parasit yang karena bentuknya juga yang kecil, dia parasit intraseluler. Jadi mayoritas obligat parasit intraseluler. Kalau yang kelas Coccidea. Kalau kelas Coccidea, ya, kemudian, nah ini rata-rata, ini kan juga Ordo Emerida, rata-rata dia itu, kalau yang di orangnya imunokompeten, biasanya dia nggak bergejala, asimptomatik. Tapi kalau misalnya pada orang yang ada gangguan imun seperti imunokompromi, dia itu seringnya mereka itu jadi infeksi oportunistik. Makanya oportunistik koksidian parasit. Nah, kemudian kita lanjut ke Toxoplasma gondii ini ya. Nah, Toxoplasma gondii ini dia itu dari bahasa Yunani yang awalnya itu tokson. Dari kata tokson. Nah, itu seperti bow ya, kayak dari bahasa Greeknya tokson, arti Inggrisnya bow. Ya, dia karena bisa, makanya dia karena ada bentuk seperti crescent kayak bulan sabit. Yang kayak bulan sabit nih takisoidnya nih yang bentuk crescentnya. Terus plasma, plasma itu kalau bahasa Inggrisnya nih, kalau dari bahasa Greeknya, bahasa Inggrisnya shape, bentuk. Jadi dia memiliki bentuk seperti tokson. Kenapa dinamain toksoplasma oleh penemunya? Kemudian kenapa namanya gondii? Karena awal mulanya yang diketemukan sebagai hostnya adalah African rodent namanya Stenodactylus gondii. Nah, nama rodentnya atau tikusnya ini si
Cyanodactylus gondii. Makanya namanya Toxoplasma gondii. Nah, jadi dia itu, ini saya zoom. Ya, dia itu jadi punya bentuk 3 bentuk. Kalau yang tadi dia cuma punya 2 bentuk. Trofozoid atau vegetatif sama stadium kista. Kalau ini dia punya 3. Ada bentuk takisoidnya nih yang kayak bentuknya kayak crescent, nih kayak koma lah juga ya. Takisoid, kemudian dia ada bentuk yang ada di dalam kista jaringan atau disebut bradysoid. Jadi kalau takisoidnya ini ada di dalam jaringan, dia disebut bradysoid. Kemudian dia juga ada bentuk ookistanya nih, ilustrasinya ookista. Nah, kalau yang 2 ini dia merupakan bentuk aseksualnya. Ya, dia itu bertambah panjangnya dengan cara skisogoni. Kalau ookis itu merupakan seksual formnya. Dia bisa bertambah banyak baik secara siklus hidupnya gametogoni ataupun mengalami sporogoni. Ya, jadi stadiumnya ada 3 kalau Toxoplasma gondii. Takisoid, bradysoid, sama ookista. Nah, kita lanjut. Ini gambaran siklus hidupnya. Jadi, tadi kan ada 3 bentuk itu. Nah, gimana sih manusia itu bisa terinfeksi? Berarti dia perlu ada namanya siklus hidup namanya stadium infektif. Yang bisa menjadi stadium infektifnya adalah pertama, ookistanya. Ookistanya tapi yang seperti apa? Ookista yang berisi sporozoid. Ya, yang nah, tapi ookistanya itu kalau yang bisa menginfeksi adalah yang sudah sporuletid, yang makanya ada ilustrasi. Jadi awal dikeluarkan misalnya dari tinja manusia yang terinfeksi ataupun kucing, itu awal yang bentuknya unsporulated, belum tersporulasi. Nah, setelah dia mengalami sporulasi, dia menjadi bentuk sporulated, ya, yang isi gambarannya seperti ini. Ya, ada 2 kayak ada 2 sporokista dengan ada isi si sporozoidnya ini. Ya, jadi kalau stadium infeknya ada 3. Kalau dia dari kotoran kucing yang terinfeksi Toxoplasma gondii, dia itu jadi si kotoran kucingnya itu kan akan mengeluarkan ookista yang berisi sporozoid, ya, yang dikeluarkan dari kotoran kucing itu. Kalau misalnya manusianya itu tidak, misalnya habis pegang kotoran kucing, bersihin, tidak cuci tangan, kemudian masuk tangannya ke mulut atau pegang makanan. Nah, si stadium ini bisa menjadi stadium infektif bagi manusia. Ya, jadi kalau dari kotoran kucing, ookista bisnis sporozoid. Yang, nah, si ini kan berarti bisa mengontaminasi tadi contohnya makan ataupun minuman yang kita minum. Misalnya itu kita habis bersihin kotoran kucing, yang tapi kotoran kucingnya yang memang sebelumnya terinfeksi toksoplasma. Terus kita cuci tangan atau pegang makanan atau eh, melakukan hal lain yang menyebabkan itu bisa masuk ke dalam saluran cerna kita ke mulut. Nah, itu kita bisa terinfeksi. Jadi ada stadium infektifnya Oocystabisis sporozoid. Kemudian nih, kalaupun kita misalnya makan daging hewan yang memang di jaringannya mengandung Toxoplasma gondii, berarti itu namanya stadium trofozoidnya ada bradysoid, ya. Stadium infektifnya juga bisa bradysoid. Kalau bradysoid itu biasanya contohnya ada manusia makan daging hewan, ya, contohnya bisa pork lamb, ya, yang mengandung kista di jaringan. Jadi hewan ini mengandung Toxoplasma gondii, ya, bentuk kistanya di jaringan atau disebut bradysoid. Ya, ini bisa jadi stadium infektif. Jadi stadium infektifnya pertama, kista berisi sporozoid, yang ada di kotoran kucing, kemudian ada bradysoid yang bisa di daging yang tidak kita masak dengan matang. Kemudian juga ada stadium infektif takisoid.
Jadi tadi 3 bentuk stadiumnya, tiga-tiga bisa menjadi stadium infektif, tapi tergantung jalur awalnya dari mana. Kalau ini dari kotoran kucing, nih tadi dari daging. Kalau takisoid yang jadi stadium infektif tuh contohnya biasanya terkait Toxoplasma congenital. Jadi si takisoidnya ini, ya jadi misalnya pada ibu hamil, itu kan misalnya si badisoidnya ruptur, dia akan melepaskan badisoid atau sporozoid yang nanti dia akan berubah menjadi bentuk takisoid. Nah, dia akan berubah bentuk menjadi takisoid yang sebelah kanan ya, yang saya kotakin merah. Nah, nanti si takisoidnya ini bisa berdiseminasi ya kemana-mana termasuk ke lewatin plasenta dan nantinya bisa ke fetus, ke janin. Nah, kemudian ya, jadi 3 stadium infektifnya tergantung. Ya, jarang-jarang juga ada namanya accidental transmission pada organ transplant organ. Nah, kemudian mengenai infeksinya, kalau infeksi primer itu bisa terjadi pada anak-anak ataupun dewasa. Banyakan infeksi primernya itu klinisnya seperti apa? 10% mengalami namanya limfadenitis, ya. 10% limfadenitis, ada juga yang mengalami retinokoroiditis, jarang-jarang bisa sampai ke miokarditis atau miositif. Tapi mayoritasnya nih, 10 yang limfadenitis, retino, ini total cuma 10%, sisanya 90% kalau Toxoplasma gondii biasanya asimptomatik. Nah, tapi ujung-ujungnya yang asimptomatik itu dia menjadi infeksi laten. Yang ini pun juga bisa menjadi infeksi laten. Jadi kalau pada kondisi imunokompeten, manusia hostnya, biasanya dia ya jadi infeksi laten tanpa bergejala. Nah, misalnya suatu saat terjadi penurunan fungsi imun, misalnya pada pasien dengan penderita HIV/AIDS, atau misalnya mengalami habis organ transplant organ, keganasan, atau minum obat imunosupresan dalam waktu lama, dosisnya juga cukup tinggi. Nah, si infeksi laten ini akan mengalami namanya reaktivasi. Nah, reaktivasi seringnya nanti kalau apalagi pada orang HIV/AIDS nanti dia menyebabkan jadi klinisnya jadi encephalitis, toxoplasmic encephalitis. Nah, selain primary infection, kalau misalnya terjadi pada anak dewasa seperti ini, tapi kalau pada terjadi primary infection-nya pada saat seseorang pada itu, misalnya pada ibu hamil, yaitu pada saat selama dia waktu waktu jadi dia pertama kali dapat infeksi waktu udah hamil atau, sesaat sebelum terjadi konsepsi, itu dia bisa nembus plasenta. Tapi kalau ini misalnya primary infection-nya dulu, terus misalnya setahun kemudian dia baru hamil, ya itu biasanya ini jatuhnya infeksi laten. Tapi kalau during pregnancy atau shortly before conception, itu bisa nembus plasenta, bisa menyebabkan toxoplasmosis congenital. Nah, ini ada gambarannya nih, ya. Jadi infective stadiumnya ada ookista tapi yang sporulated. Yang tadi ada gambarnya di kiri sini. Kemudian infeksi stadium bisa bradyszoid karena makan meat undercooked, takisoid misalnya jalur transplacental maupun blood transfusion. Ya, jadi ini ilustrasi yang tadi. Biasanya akut, tapi ujungnya seringnya jadi asimptomatik menjadi infeksi laten, nantinya dia bisa menjadi reaktivasi. Kalau reaktivasi seringnya nih jadi nih gambarnya di kepala karena menyebabkan encephalitis. Ya, kalau akut infection, ya, kan awalnya ya karena tadi, selain yang takisoid, yang badisoid sama Ookista sporulated, itu kan masuk ke saluran cerna. Tapi nanti dari situ dia akan berubah menjadi bentuk takisoid. Nah, takisoidnya berdiseminasi dari usus halus ke mana-mana. Bisa ke jaringan otot, ya, termasuk ya kalau misal dari awal dia udah imunokompromi bisa langsung sampai jadi encephalitis. Nah, nantinya setelah dia kemana-mana nih, ya, baik tadi nih ke jantung kan makanya bisa jadi ada miokarditis, nih gambar ilustrasinya. Kalaupun dia ada juga ke otak, tapi kalau dia cuma masih infeksi laten, ya dia di sini cuma jadi bradyszoid. Nih, jadi bradyszoid, ya, terbentuk tissue case containing bradyszoid, baik di otot skeletal maupun sistem saraf pusat.
Nah, tapi nanti misalnya pada kondisi imunokompromi dia terjadi reaktivasi kan si kistanya ini yang tadi ya terlindung nih yang gambar tengah nih, gambar tengah yang buletan, yang kayak bentuk bulat-bulat ungu ini, kan dia kayak seakan-akan terlindung gitu. Tapi kalau nanti kistanya yang ini pecah, ruptur, nah si takisoidnya inilah kemana-mana dan bereplikasi. Nah, ini tampil overview mengenai clinical feature-nya. Seringnya kalau pada orang imunokompeten, yang 10%-nya itu ya limfadenitis ataupun tadi juga retinochoroiditis. Tapi seringnya limfadenitis pada orang imunokompeten, ya jarang. 90% asimptomatik. Tapi kadang ada kayak keluhan seperti TB kelenjar lah, misalnya demam, lemes, ingat malam, hepatosplenomegali, ya. Diagnosis bandingnya macam-macam ya, mulai dari Hodgkin, mononukleosis, limfoma, leukemia. Tapi kalau biasa yang limfadenitis di leher, kadang awalnya malah dicurigai limfadenitis TB. Kemudian pada orang imunokompromi itu yaitu kata seringnya dia ke CNS, Central Nervous System, jadi encephalitis, ya, sign and symptomnya ya sesuai kalau emang encephalitis seperti hemiparesis, gangguan personality, kadang juga bahkan kejang, kelemahan ekstremitas, patologinya bisa ditemukan abses di otak yang multiple cause-nya, ya. Kemudian pada orang baik imunokompeten atau imunokompromi juga bisa terjadi retinochoroiditis, ya. Kalau retinochoroiditis biasanya cause-nya ya nyeri okular, ada penurunan fungsi penglihatan, fotofobia. Ya, kalau pada yang tadi, misalnya dari ibu ke janinnya, toksoplasma kongenital. Sign symptom-nya mulai dari yang paling berat yaitu abortus, keguguran, bisa juga mikrosefali, blindness, ya, sampai yang mungkin waktu awal lahir nggak terlalu kelihatan, tapi nanti setelah makin usia kelihatan jadi mental retardation. Nah, ini DD-nya kalau congenital toxoplasmosis ada herpes, CMV, rubella, makanya biasanya screening ibu hamil ya dicek TORCH, singkatannya itu salah satu TORCH, salah satunya si toxoplasma ini. Nah, ini gambar ilustrasi mengenai pemeriksaan atau diagnosis laboratorium serologi ya, mengenai titer antibodi IgG sama IgM toxoplasma. Ya, bisa dilihat kalau pada infeksi akut, biasanya ini pastinya awalnya IgM kan belum ada nih. Lama-lama dia akan tinggi IgM-nya pada satu periode waktu tertentu nanti IgM-nya akan turun dan menetap ya, menetap tapi dalam kadar yang sangat rendah. Beda dengan IgG. IgG pada awal infeksi akut nggak belum ada, lama-lama makin tinggi, tapi nanti seiring waktu dia masih tetap tinggi kalau IgG. Beda sama IgM, ya. Nah, jadi kalau akut infeksi bisa dilihat bahwa IgG, IgM-nya pasti positif dan titernya lebih tinggi-tinggi. Tapi kalau infeksinya udah pas, udah lama, biasa IgM-nya walaupun positif itu rendah atau menuju negatif, IgG-nya masih cukup tinggi. Ya, pada infeksi akut, IgG, IgM-nya positif. Nah, biasanya buat memastikan nih, terutama pada screening kehamilan, jadi ya dia terinfeksinya sebelum hamil atau saat hamil atau cuman deket-deket memang pas udah hamil gitu, pas deket-deket konsepsi karena terkait dengan nantinya komplikasi ke janin. Itu biasa dicek namanya aviditasnya, IgG aviditas. Ya, biasanya kalau akut aviditasnya low yang IgG. Tapi kalau pas infection IgG aviditasnya tinggi. Ya, ini gambar tabelnya. Jadi misalnya dicek, oh IgG, IgM-nya toksoplasma negatif ya, artinya nggak ada infeksi. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata nih dicek loh, kok dua-duanya positif IgG, IgM toksoplasmanya, dicek lanjutan aviditasnya ya. Aviditasnya kalau low, kemungkinan dia masih akut. Ini avidity IgG-nya ya. Tapi kalau dua-duanya positif terus dicek aviditasnya, IgG aviditasnya tinggi, kemungkinan dia ada
past infection, udah punya infeksi lama. Ya, sama juga kalau IgM-nya negatif, IgA positif ya pasti itu past infection. Jadi ini gambar ilustrasi kalau toksoplasmosis pada kehamilan. Screening algoritmanya ini. Ya, kalau IgG, IgM dari awal negatif, ya udah, nggak perlu tindak lanjut apa-apa. Tapi kalau IgG-nya positif, IgM-nya negatif, nah itu dicek. Kalau pada saat diceknya kurang dari 18 minggu, ya berarti dia past infection. Resiko congenital toxoplasmosisnya hampir nggak ada. Tapi kalau ternyata ini baru diceknya begini, IgG positif, IgM negatif setelah dia usia kehamilan 18 minggu, nah ini harus perlu cek lebih lagi nih, apakah terinfeksinya prior to pregnancy atau emang pas awal-awal trimester buat nentuin toxoplasmosis kongenitalnya. Jadi perlu dicek yang tadi IgG acidity yang tentang ini. Ya buat tahu lebih akut atau pas. Tapi kalau dari awal IgG negatif tapi IgM-nya yang positif, ya diulang lagi 1-3 minggu kemudian. Kalau masih IgM-nya apa negatif, IgM-nya positif, ya itu juga ya udah, itu beda lagi. Jadi harusnya setelah 3 minggu, ya ini mungkin perlu ada pemeriksaan lebih lagi, mungkin PCR buat mengkonfirmasi ya. Karena kok IgG dia belum positif-positif, padahal harusnya kan udah positif ya kalau udah 1-3 minggu. Kemudian kalau memang dari awal dia udah positif, dua-duanya ya langsung cek aviditasnya juga untuk memastikan. Ini tapi kalau setelah diulang, IgG-nya malah jadi positif. Kalau ini tetap IgG negatif, IgM positif, nggak bikin ragu sebenarnya juga. Tapi bisa juga dianggap emang ya sebenarnya negatif karena harusnya IgG udah muncul atau mau lebih pasti di PCR. Kalau ini udah terjadi serokonversi IgG-nya, ya berarti pasti wah ini baru nih infeksinya. Apalagi kalau misalnya dia di usia gestasinya masih 18 minggu, ya udah start kasih obat minumnya piramisin, dan nanti kalau udah lebih 18 minggu dicek amniosentesis buat mastiin janinnya udah infeksi atau belum. Nah, mengenai insiden transmisinya, intinya kalau dia baru si ibunya mengalami toksoplasmosis atau akut infectionnya di trimester 1, itu transmisi ke plasentanya itu sebenarnya sangat rendah. Ya, tapi kalaupun dia berhasil melewati barrier plasenta, biasanya ke janinnya itu sangat berat, bahkan bisa jadi abortus. Ya, tapi kalau semakin tinggi trimester akut infection-nya, ya bisa di semester 3, insiden transmisinya itu sebenarnya makin tinggi. Nih, makin meningkat 65%, tapi ke janinnya biasanya lebih milder atau bahkan bisa asimptomatik. Selain itu yang penting adalah Toxoplasma gondii ini juga menjadi salah satu clinical staging ya buat clinical staging HIV/AIDS. Jadi kalau udah clinical stage 4, salah satu temuan untuk HIV udah jadi AIDS itu ya ditemukan adanya toxoplasmosis encephalitis. Ya, ada keluhan demam, nyeri kepala, ada defisit neurologis vokal, ya. CT scan juga biasanya ada massa yang tadi band abscess, atau ada lesi single maupun multiple. Nah, mengenai tata laksana treatment-nya, first line utamanya sebenarnya kalau toxoplasmosis adalah namanya obatnya adalah pyrimethamine ya, pyrimethamine plus dikombin dengan sulfadiazin. Nah, tapi kalau pemberian 2 obat ini perlu ditambahkan leukovorin ataupun asam folat, folinic acid. Kenapa? Karena si pyrimethamine ini menghambat namanya DHFR, dihydrofolat reduktase, menyebabkan terjadi blok metabolisme folatnya diblok, sehingga bisa menyebabkan supresi sumsum tulang di manusia. Nah, si leukovorin, si isi asam folat ini dikasih untuk mencegah toksisitas hematologinya ya terkait yang DHFR inhibition-nya ini. Ya, jadi si pyrimethamine menyebabkan efek samping obatnya supresi sumsum tulang sehingga bisa defisiensi ini. Makanya kalau dikasih
ini harus dikombinasi dengan leukovorin atau folic acid. Kalau nggak dikasih pirimetamin sulfa, bisa alternatifnya diberikan trimethoprim sulfamethoxazole atau ini singkatannya. Nah, biasa ini selain bisa jadi pengobatan alternatif atau maksudnya second line, bukan first line, dia biasa dikasih ke orang-orang yang memang terinfeksi HIV dengan CD4 kurang dari 100 sebagai profilaksis. Nah, yang tadi kalau pregnancy terutama trimester 1 bisa diberikan spiramisin. Kalau trimesternya lebih atas, biasanya udah 3 bisa pakai yang ini. Tapi lebih aman adalah kalau untuk pregnancy, terutama trimester 1 pakai spiramisin. Oke, untuk penjelasannya sudah selesai, kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan kuis yang ada gambarnya di QR atau ya, silakan dikerjakan.